Nang katiko yang paling yang beliau gelisahkan tuh anak adalah soal ketika lah dirubah jadi klasikal, wah lah butuh meja, butuh kursi, butuh papan tuli, tentu operasional, itu minta betil ya. Lah minta lebih tika muri atau pembayar gaji guru. Biko pada akhirnya guru kok ndak ikhlas aja. Di sisi lain ketika mau masuk dunia akademik, kamu menemukan suatu mutiara nan lah tabanam lalu lah tainja gitu. Lah kecian, nan namanya ameh kok pasti dicari orang. Ya. Walaupun bungkunya biko kerisian. Di majalah Swarti itu kan itu. Kalaulah bukan karena kitab Minhajul Abidin, Kapia Sirah orang Minanggo. Dulu tuh ada yang namanya istilah sekolah maligai. Dimasukinnya canduan tuh ya anak-anak yang apanya pejabat atau orang yang berkuasa ya ada privilege. Bisa lah sekolah di sekolah maligai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Salok Kreasi basabok kita balik dalam acara tamu tatap muka. Di siko kita berusaha menemui orang-orang yang pasti kita temui sesuai dengan cerita yang kita bahas. Mengko hari ko kita menemui beliau Ustadz Zul. Ya, beliau adalah dosen di UIN Imam Bonjol dan juga beliau dulu adalah pengurus guru ataupun pimpinan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang atau MTI Canduang yang biasa kita dengar. Kalau dicari dari baju lah nampak kok. Kok bajunya Canduang kenal kok. Dusa nak kasadonyo, akhir-akhir ko banyak kita cari sebuah fenomena sosial di mana ada semangat keminangkabauan tumbuh kembali dengan tingginya euforia. Di balik itu ada juga euforia tadi tumbuh dalam bentuk lembaga. Ada lembaga pendidikan yang kini sangat banyak pendidikan keislaman itu di Minangkabau. Mangko akan timbul pertanyaan, apakah ada kesesuaian lembaga-lembaga yang timbul atau yang dulu apakah masihnya di jalurnya sehingga dulu pernah menghadirkan orang-orang hebat dari Minangkabau dan mereka rata-rata berasal dari pendidikan keagamaan. Ustadz, pertanyaan pertama Ustadz. Jadi Ustadz dengan Nyek Canduang seberapa terhubung Ustadz? Maksudnya apakah Ustadz basobok atau karena mau tahu Ustadz sendiri kan menulis tentang Nyek Canduang ya dalam tulisan ilmiah Ustadz. Seberapa terhubungnya Ustadz dengan Nyek Canduang? Ya mungkin diawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau pertanyaan yang tadi itu seberapa terhubungnya Ambojo Nyek Canduang? Ya yang pertama secara garis kekeluargaan atau nasab mungkin lah jauh. Karena Ambo orang halaman panjang, beliau memang kalau secara ibu beliau itu memang rumah gadang beliau itu dakik jo rumah bo. Iya. Sakampuang yo. Beko ada memang anak beliau masih ada hubungan famili gitu. Tapi kamu ndak bisa bernostalgia lah soal hubungan kekeluargaan gitu. Iya. Tapi yang sangat terpenting tuh kalau ditanya kamu soal keterhubungan, kamu sangat terhubung di Nyek Canduang. Alasan pertama ya soal dalam kaji, kamu mengambil kaji dari murid Nyek Canduang. Serman ngambil kaji ke Buya Zamzami,
ke Buya Amilizar Amir. Ya. Nah, kalau di Canduang tuh dan Inyak Canduang juga punya kaji tarikat Naksabandi, Ya. maka proses pertama itu adalah soal talqin. Maka salah satu murid beliau mau minta ditalqin sama murid beliau Buya Amilizar Amir. Kemudian secara kaji fikih ya banyak yang mau dapetan dari murid-murid Canduang gitu. Buya Masril, Buya Murzaini Datuk Windu Basa, kaji usul fikih, Buya Amran As-Somad. Kalau Buya Amran As-Somad kok memang muridnya Canduang langsung. Dan beliau adalah suami dari Ete Ayahmo. Buya Amran adalah hubungan kekeluargaan yang lebih dekat dibanding kekeluargaan ke Canduang gitu. Yang sangat terpenting itu bagi Ambo adalah soal keterhubungan bojonya Canduang itu adalah soal talqin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ambo dapat ijazah ilmu itu dari muridnya Canduang. Dan juga dapat ijazah formal Ambo dari Buya Imam. Buya Imam kok anak kandungnya Canduang di tahun 2003 ya. Kemudian Ambo dapat ijazah dari Buya Zamzami, dan itulah yang membuat Ambo sangat terhubung joinya Canduang. Di sisi lain, ketika Ambo masuk dunia akademik, Ambo menemukan suatu mutiara nan lah tabanam lalu lah tainja gitu. Ketika Ambo mendapatkan beberapa kaplingan kitab-kitabnya Canduang, dan itu sangat miris Ambo mendapatkannya posisi kitab itulah di tempat yang dalam tanda petik tidak layak, tidak terpelihara, akhirnya mau dapetan, akhirnya mau coba baca karenanya Arab Melayu, ternyata itu adalah mutiara yang hilang gitu. Di antara karya Leo itu yang paling asik mau baca adalah soal pedoman hidup dalam Minangkabau menurut garisan adat dan cara, dan ternyata itu jadi karya tulis Dek Bang Kosim dalam gagasan pemikiran pendidikan. Jadi tulisan Dek Pak Yuyu, itu kan banyak syair-syair yang beliau tulis di situ. Gitu. Untuk kembali ke pokok ya soal keterhubungan secara emosional dan spiritual terhubung. Gitu. Engkau, kenapa Ambo tanya itu di awal? Karena Biko kan sebenarnya kita akan menuju kepada satu permasalahan yang Ambo sampaikan di awal tadi gitu. Bahwa hariko banyak juga animo yang tumbuh tentang pendidikan keislaman gitu. Jadi Kiko dulu sebelum sampai ke endingnya nanti. Tadi Ustaz mengatakan bahwa sebenarnya secara biologis, secara pertemuan memang tidak terhubung secara langsung. Tapi sebenarnya secara pemikiran, secara kajian, mau tidak mau itu laki bana. Gitu dia pokoknya. Betul. Ustaz, awak lanjut selangkah. Ustaz kan berhak mengklaim dari Ustaz bahagian dari Canduang ya? Tentu Ustaz berhak lah. Itu Ustaz tentu mengerti setidaknya bagaimana Nyak Canduang memandang, gitu kan? Kalaupun tidak kapanuh, kayak 10 ada Nyak Canduang, 8 bisa lah Ustaz menjabarkan gitu ya. Insyaallah. Nyak Canduang pernah buat sekolah yang namanya Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Allah berarti tahu semuanya. Allah banyak lo cabangnya. Allah banyak lo yang membuat bukan cabang tapi membuat yang sama. Menyontoh. Apa sebenarnya yang menjadi identitas utama dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah dalam pemikirannya Canduang menurut Ustaz? Kalau menurut apa ini Canduang itu menagan sekolah, menagan surau itu memang yang pertama mencari kondisi masyarakat yang di masa beliau itu kan masih kolonialisme Belanda kan masih kuat, sehingga banyak orang yang tidak dapat pendidikan. Akhirnya dulu tuh ada yang namanya istilah sekolah maligai. Di masa ini Canduang tuh ya anak-anak yang apanya pejabat atau orang yang berkuasa ya ada privilege, bisa lah sekolah di sekolah maligai. Seorang beliau yang notabene bukan orang Barado ya akhirnya ya ngaji surau dia kadang dia ayah beliau gitu.
Akhirnya diantar ke Batu Ampah, Lima Ngaji, kemudian diantar pulau ke Halaban, Iya. diantar lo ke Biaro, dan banyak tampe nya canduang tuh diantar di Aranggai beliau untuk sekolah. Karena memang yang dimasuk itu sekolah Iko yang ndak berbayar sepertinya lembaga pendidikan merdeka itu yo surau-surau. Di saat surau itu ada yo paling ada rasa kira nggak lah ya. Nah, terkadang memang beliau bahasa Ojo beliau punya setrika, Ya. jadian itu barang untuk diupah. Beliau mandiri gitu. Ini menimbulkan Mandiri. ya. Bisa beliau mencarikan modal untuk bersedekah lo ke guru gitu. Jadi memang spirit beliau tuh ya ingin mencerdaskan umat. Prinsipnya seperti itu. Sehingga ketika beliau disuruh adik Buya Halaban untuk pergi ke Canduang, pengembangan ilmu, ya adik beliau yang menjadi yang support persoalan pembiayaan. Ini aja Habib gitu. Kemudian setelah beliau pergi beraja ke Makkah, kemudian balik ke Canduang, tuh masyarakat menunggu. Karena memang itu nangka terima kok adalah ulama besar, dan nyulah di kadangan baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi kegelisahan macalia orang kampung kok nak ngerti agama, disitulah beliau ingin membangun lembaga kok. Bahkan menulis di majalah Swarti itu kan itu. Kalaulah bukan karena kitab Minhajul Abidin, Kapia Sirah orang Minanggo. Artinya memang di situ tuh kan nampak tuh, memang spirit lo tuh ya ingin mengembangkan agama gitu. Anda lebih dari itu tuh. Nah, pada akhirnya dengan berbagai alasan bahwa sekolah surau kok kurang efektif, kurang efisien menurut orang lain, sehingga kawan beliau Syekh Abdullah Abbas merasa tapanciang lo kurang efektif surau lo kan. Akhirnya ditawarkan kayaknya Canduang. Ini ya Eko sekolah surau kan nak mau orang leda gantilah sekolah tarbiyah sekolah yang formal hanya kecilnya Canduang tuh. Kalau diganti kok jadi madrasah kelas, maka ada 3 kekhawatiran bos. Anak pertama, anak-anak nang kelas 1, kelas 2 kok tentu tidak bisa tamu aja boleh. Karena no juga guru-guru nan baru-baru. Kemudian yang kedua, kalau dirubah jadi klasikal tuh tapi ada orang itu tingkat akhirnya itu lah kelas 7 kelas 7 ada boleh. Lado endingnya itu akhirnya orang nggak mau berajar. Padahal konsep berajar itu kan sampai akhir. Gitu. Nang ketiga yang beliau gelisahkan tuana adalah soal ketika lah dirubah jadi klasikal, lah butuh meja, butuh kursi, butuh papan tuli, tentu operasional, minta ditilai. Lah minta lebih tika muri atau pembayar gaji guru. Biko pada akhirnya guru kok ndak ikhlas aja. Itulah kegelisahan dan kegamangan beliau dulu di saat ditawarkan Syekh Abdullah Abbas ayahnya Tate. Jadi ketika yang tadi Buya Abdullah Buya Abbas Abbas Larang Lawe berdiskusi dengan Canduang untuk transformasi surau ke madrasah. Di angku damang waktu itu juga berdiskusi dengan Canduang kecian baso kaji orang kaum muda model gua alaku kajinya lah kecian namanya ameh kok pasti dicari orang walaupun bungkunya wiko kerisian. Kemudian orang kini dek pandangan matono singke karisia nan di dalam etalase hanya kaja tuh. Jadi ada kalimat yang model itu yang menurut apa yang sedang terjadi kini ta. Awak ndak percaya jo ameh yang ada di buku yang awak punya karisia, yang awak buku je karisia ameh ka. Ada percaya ada gara-gara mencari karisia di dalam etalase kacau orang. Dek punai yang tabang
Iya. Pipi di tangan balapehan. Balapehan. Dan itulah diwanti-wanti dehnya Canduang. Nah, jadi yang jadi kegelisahan gitu itulah. Kita di saat yang bersamaan Ikoko ditopang loh jo aturan terbaru mulai dari mesti ijazah formal. Iya. Kan? Pada akhirnya itu tadukuang yang etalase dalam karisia dalam etalase itu. Nanti bali barang. Nanti bali barang dah barago. Nanti awak ada barang barago. Dek bungkunya buru campaan se. Itu yang jadi yang kilik loyang intan sako kilik kaco nyorang itu. Iya. Kini sajak lai undang-undang pesantren kok menurut momentum yang tape soalnya kalau untuk bicara Canduang ya. Kalau bicara Canduang momentum yang ya, mungkin terbiah lah kita terbiah lah. Ya. Terbiah secara sebagai lembaga besar ya. Momentum yang tape untuk mengembalikan identitasnya itu sebagai ameh yang dalam karisia tadi. Karena di dalam undang-undang pesantrenan baru itu kan dijadikan sebagai pendidikan dinia formal atau menjadi muhadalah. Pilihan awak itu di pendidikan dinia formal artinya bisa diakui ijazah awak seperti layaknya MAN, SMA, SMK, ijazah pendidikan dunia formal. Cuma awak baca kitab di situ. Ada memang sampai bidang studi yang harus saya ikuti kayak matematika. Matematika kok sangat nyambung aja kaji fikih apalagi kaji waris. Kemudian bahasa Inggris, awak tentu bahasa bahasa Indonesia. Kemudian ilmu pengetahuan alam tidak salah mau. Agak timur, itu pilihannya kalau memang tarbiyah itu ingin balik ke ameh yang dalam karisia tadi. Berarti kita bisa mengatakan bahwa nggak usah lah cubu-cubu, mau nggak usah cubu-cubu. Aja nggak dicubu mau diurang. Padahal awak punya aku lah bertahun-tahun, berarti-tahun, lah jadi karang di saat ombak tibo pun tidak kabawa ya. Dan di kawan kan tidak seperti itu kan, itu mencucubu baru Dan inyo kan kebutuhan pasar kini, belum tentu berkesinambungan. Dan bahkan awak ditambah diyakinkan dengan kondisi bahwa sumber belajar awak tuh katakanlah kitab Kunyang itulah teruji ratusan tahun. Dari zaman abad pertengahan sampai ke Inyak Canduang sampai ke Buya Zamzami sampai lo di Masowo kini ternyata ada sadolahnya di situ kita. Kini awak coba mambiak yang lain kan. Di sisi lain sumber belajar awak dulu tuh ditulis dari orang-orang yang betul-betul ikhlas ke Tuhan ya. Tidak pernah minta kitabnya lah cetak royaltinya pitihnya bara tidak ada. Itu keikhlasannya itu mempengaruhi. Sangat mempengaruhi gitu. Jadi ketika orang tuh ikhlas magiah kawa pasti barakahnya tinggi ya. Dan itu yang kita pakai sampai ke seharusnya dan sampai kini masih pakai. Pakai. Cuman itu tadi dia pakai Ustadz. Sabana kan tidak bisa kita klaim deh kita lebih baik, tapi setidaknya zaman sudah mengatakan sampai kini kita masih bertahan. Melakukan adaptasi mungkin boleh ya. Boleh. Tapi tidak pun meninggalkan tapak yang pasti. Kayak itu di Bodhisattva. Tidak boleh itu ditinggalkan pusako. Karena Nyek Canduang pun dulu membangun Iko sebenarnya dalam perdebatan dilema pribadi yang tinggi juga. Sangat tinggi lah dilemanya. Beliau pun sudah tadi ada 3 hal yang sangat diwanti-wanti, jangan sampai kemudian tidak ada pertemuan kebarokahan, tidak terjadinya lah tadi yang disebut dengan ending kenapa harus ada ending gitu. Jangan ada pemberhentian pendidikan dan terakhir jangan sampai ada motif ekonomi merusak. Merusak. Jadi mungkin Giko ambo simpulkan cerita kita Ustaz. Ambo memandang di Minang itu ada 2 lembaga institusi pendidikan yang sangat besar, formal.
Yang pertama itu lahirlah seperguruan tawalib. Ya, perguruan tawalib. Yang kedua lahirlah tarbiyah. Ya. Mereka dua adalah produk dari pergumulan pemikiran Minang dan Islam. Ya. Yang ingin melanggengkan kedua-duanya. Ya. Melanggengkan Islam, melanggengkan Minang. Lahirlah dua kok. Ya. Mangko tadi kita lah diskusikan bagaimana pandang-pandang Ustaz tadi. Bagaimana sejarahnya dulu, pandang ketek lah dari Nyek Canduang yang mungkin sebenarnya tidak secara penuh kita tahu lah dong. Ya. Tapi pergumulan nampak dan itu bisa terbukti Riko. Mungkin ampo simpulkan seperti itu kepada orang-orang nalah dulu usah cameh lo je barang lamo. Ya. Lah teruji kok. Tapi kok niolo penyesuaian jo katu kini sesuaikan tapi usah bakisa dilapik nama beda dilapik sama jo gitu Sat. Ya. Dek ulah punai di langit pipi di tangan balapian usah. Salah. Ditambah rancak. Ditambah rancak ya. Di lapen jan. Di lapen jan. Ditambah rancak. Dan kepada kita penonton sabananya diskusi tidak sudah. Mudah-mudahan di sana nama cali bisa juga menggesaran atau masukan itu pandangan juga karena kami soalnya di Minanggo kan ikolog kelebihannya cerita tidak sudah tentunya gitu. Betul. Sudahnya di kita masing-masing pandangan kita masing-masing punya pandangan dan mudah-mudahan ke depan fenomena keagamaan yang hari sedang bergerak dan kita cari dari sisi dari sekolahnya bagaimana lembaga tadi lah kita bahas tapi hendaknya kita jadi evaluasi kita bersama mudah-mudahan ke depan permasalahan tadi Nasat bisa lebih baik, bisa teratasi karena pasti ada sesudah masalah yang lain loh. Mungkin itu kami dari Salwa Kreasi Ariko, terima kasih Ustaz atas waktunya. Sama-sama. Talabi waktu Ustaz namo yo. Enggak biasa. Kami dari Salwa Kreasi undur diri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.